231. Laki-laki itu bertubuh besar, orangnya berkumis penuh wibawa. Dari sosoknya kelihatan kalau dia sebenarnya yang punya kekuasaan lebih tinggi di tempat ini. Pangkatnya jauh lebih tinggi. Lukas selalu melihat orang itu meliriknya, memberikan semacam isyarat bahwa dia berpihak pada Lukas dan mengecam tindakan penyiksaan ini. 3 anak buah diam memojok. Jelas takut pada orang itu. Plasman kaget melihat orang itu datang. Tampangnya berubah bego. Dia gelagapan. "Pak Ketua Gong," ucapnya. Lukas tertawa melihat Lasman panik seperti itu. Lukas tertawa histeris. Lasman tidak terima dan menatap Lukas dengan mengernyit. Matanya menghardik. Pak Ketua Gong juga jadi heran mendengar Lukas tertawa. Tawa Lukas masih panjang. Lasman membuang tangannya lalu menggebrak meja. "Apa yang kau tertawakan? Katanya kau penguasa di sini, ternyata kau cuma kacung." Lukas lanjut tertawa, terbahak-bahak sampai menunduk. Ketua Gong masuk mendekati Lukas. Dia menamparkan Lasman, mendorongnya ke tembok. "Sudah kubilang, sekali lagi kau melakukan tindakan semacam ini, kau tidak akan bisa mengelak. Bahkan orang yang anggap bos itu tidak akan menolongmu. Kau beruntung terakhir kali kau masih bisa lolos karena backinganmu bawa-bawa pemerintah," desak Ketua Gong. Lasman kelihatan panik dan malu. 3 anak buah pergi meninggalkan ruangan. Mereka takut-takut melihat Lasman didesak oleh Pak Ketua Gong. "Maaf, Pak Ketua Gong," kata Lasman. "Permintaan maafmu tidak penting. Setelah ini kau harus menghadap dewan," bentak Ketua Gong. Ketua Gong melepaskan cengkeramannya terhadap Lasman lalu mengeluarkan kunci master pelepas borgol Lukas. Serta membuka ikatan tali tambang pada kaki Lukas. "Jangan pergi kau," serunya kepada Lasman yang kelihatan merayap mau keluar dari ruangan. Lasman seketika berhenti dan angkat tangan. "Terima kasih," kata Lukas kepada Ketua Gong. Ketua Gong hanya menyunggingkan senyum kepada Lukas. Dia malah menunjukkan sebuah tato kecil di punggung tangannya. Sebuah tato sayap seekor naga. Seketika Lukas tahu afiliasi orang ini. Organisasi yang hendak merekrut dan membantu Lukas keluar dari masalah tengah mengirimkan orang-orangnya. Ketua Gong melihat raut mengerti Lukas, dia pun mengangguk. "Kami menyelamatkan harimu," kata Ketua Gong. "Kini, kami ingin melihat aksimu." Lukas menangkap maksud Ketua Gong. Lukas mesti menghabisi Lasman si pengkhianat institusi. Setelah selesai melepaskan borgol dan ikatan Lukas, Pak Ketua Gong menutup pintu ruangan itu dan menguncinya. Lasman menciut. Dia pun kelihatan khawatir melihat Lukas sudah dibuka borgol dan ikatannya. Lukas berdiri dan berjalan mengancam mendekati Lasman. "Kini ku balas kau dengan setimpal." Lukas memata-matahkan jarinya. Bunyinya melegakan. Krak, Lukas mulai menerjang Lasman. Lasman berusaha menangkis pukulan dan tendangan Lukas tapi tak berarti. Tinju keras Lukas mendarat berkali-kali di kepalanya. Lasman sampai sempoyongan. Lasman meminta ampun dengan melas. Lukas tak memberi ampun. Dia betul-betul dendam. Nyeri di rahangnya masih berdenyut-denyut gara-gara giginya dicabut. Muka Lukas dari pantulan kaca kelihatan bonyok penuh bengkak. Dia hampir tak dikenali. Makin murka dia dan membalas ke muka Lasman juga. Dia mengambil tongkat dan memukul Lasman di sekujur tubuh. Dia melempar Lasman ke meja. Lasman tak sanggup melawan. Dia mengambil jalan terakhir, dia meraih pistol. Segera Lukas memukul tangan Lasman pakai tongkat besi, terdengar letusan. Ternyata pistolnya sudah bermuatan. Posisi Lukas hampir saja terkena peluru. Peluru mental sedikit dan tidak mengenai siapa-siapa. Pak Ketua Gong berdiri menyudut, menikmati pertarungan yang disajikan Lukas. Lasman mengerang, tangan yang dipukul oleh Lukas tulang jarinya pada patah semua. Dia meringkuk kesakitan. "Sekarang, pembalasan paling pamungkas," kata Lukas dengan nada bengis. Dia menjambak rambut Lasman dan mendongakkan kepala. Lukas mengambil tang dan memaksa Lasman membuka mulut. Lasman geleng-geleng kepala ketakutan. Lukas mengambil borgol dan mengikat tangan Lasman supaya dia tidak bergerak-gerak. "Tidak, jangan, kumohon," kata Lasman penuh penyesalan. "Pak Ketua Gong, ampuni hamba. Tolong hentikan ini." Pak Ketua Gong tak menggubris. Lukas mulai mencabuti gigi Lasman. Dia saking kesalnya mencabut semua gigi geraham Lasman. Lolongan kesakitan memenuhi ruangan itu.
Pak Ketua Gong seperti menikmati lolongan kesakitan itu sebagai musik pengantar tidur. Untuk yang ini, tidak kubalas setimpal, tapi berkali lipat. Rasakan, kata Lukas bengis. Dalam dirinya beberapa waktu lalu, menggebu ingin membunuh Lasman, tapi ketika Lukas ingin melakukannya sekarang, ada sesuatu dalam dirinya yang begitu kuat dan mengatakan, tidak. Jangan bunuh orang lagi. Lukas mematuhi suara itu. Gigi Lasman dijejerkan di meja. Lasman mulutnya berdarah-darah. Banjir seperti habis muntah. Matanya juga memerah karena tak kuat menahan sakitnya dicabut gigi. Bagaimana rasanya mengetahui hal ini? Lukas mengambil tongkat besi tadi lalu mulai menghancurkan 12 gigi geraham di meja. Hancur sampai jadi bubuk kerikil. Lasman menangis menderu-deru minta ampun. Tolong Pak Ketua Gong, ampun, ampun. Lolong Lasman seperti anak kecil. Suaranya kedengaran tak jelas karena gigi yang ditanggalkan. Kau pantas menerimanya, Lasman, tanggap Pak Ketua Gong. Lukas menyeringai, dia terengah-engah setelah melampiaskan adrenalin kemarahannya. Dia lalu membuang tongkat dan tangnya. Lalu duduk di kursi tempat Lasman tadi pura-pura menginterogasinya. Aku boleh pergi? Tanya Lukas kepada Pak Ketua Gong. Pak Ketua Gong mengangguk tapi itu berarti, nanti dulu, kita punya sesuatu untuk diobrolkan. Lukas mengangguk. Pak Ketua Gong kini mendekati Lasman. Mendongakkan kepalanya, melihat hasil karya Lukas di wajah dan sekujur tubuhnya. Sudah kapok kau. Beginilah rasanya menjadi orang yang kau tangkap lalu kau siksa di tempat ini. Seharusnya kau dibuat mati saat ini juga, tapi kami punya belas kasihan. Dan enak saja kau mati begitu saja. Kau harus menanggung segala derita orang salah tangkap yang kau paksa mengaku supaya kasusmu segera ditutup. Culas sekali kau, tidak ada yang boleh seperti itu di kantorku. Ampun, Pak, ampun, lirih tak berdaya Lasman mengucap. Kau renungi dulu perbuatanmu, setelah ini kau kujebloskan ke penjara. Gabung bersama orang-orang yang kau tangkap dulu. Kita lihat apa yang mereka akan perbuat padamu, kata Ketua Gong. Tidak Pak, jangan, tolong. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau menyiksa mereka. Lasman menangis. Lalu dia dibuat pingsan oleh Pak Ketua Gong. Pak Ketua Gong kemudian mengajak Lukas pergi dari ruangan. Mengajaknya ke ruang pribadinya. Maafkan atas tindakan mereka. Setelah ini akan kuproses mereka di hadapan dewan, janji Pak Ketua Gong. Lukas mengikuti. Setelah sampai di ruangan Pak Ketua Gong dia bertanya, hanya ingin memastikan, Anda dari sayap naga. Pak Ketua Gong tersenyum dan menggeleng. Sayangnya tidak, ini hanya tato yang kusuka yang kutemukan di internet. Lukas kecele, lalu Anda siapa? Kenapa membantu saya? Alice. Dia yang mengirimku untuk membebaskanmu dari cengkeraman Lasman. Lukas terkejut. Alice. Bersambung. 232. Ya, Alice, kau sudah bertemu dengannya kan? Tanya Pak Ketua Gong. Lukas mengangguk. Dia merebahkan badan di sofa ruangan Ketua Gong. Pak Ketua Gong yang prihatin melihat wajah bonyok Lukas, mengambilkan sesuatu dari kulkas mininya. Sebuah kompres es dan salep. Usap wajahmu pakai salep ini, manjur. Bawa saja kalau perlu. Kau perlu istirahat 1 hari penuh untuk mengembalikan wajahmu, kata Pak Ketua Gong. Lukas menerimanya dan berterima kasih. Lalu dia segera kembali ke topik pembahasan. Pertanyaanku, Anda tahu siapa Alice sebenarnya? Pak Ketua Gong tersenyum, tentu saja saya tahu. Itulah kenapa saya menuruti perintahnya. Tato sayap naga itu, Anda bohong kalau itu hanya tato iseng. Anda bekas anggota di sana kan? Tanya Lukas. Pak Ketua Gong tersenyum lagi. Lalu dia menunjukkan tato lain di tangan kirinya. Sebuah lingkaran. Lukas terkesiap melihatnya, dia sempat memekik. Teringat akan peluru yang dikirimkan Alice waktu itu. Pada peluru itu dia melihat ada torehan simbol lingkaran juga. Anda anggota sana juga. Pak Ketua Gong tersenyum simpul. Dia mengangguk, lalu memberi tanda kepada Lukas agar tidak membocorkan rahasia ini. Lukas mengangguk. Tindak tandukmu sedang kami awasi Lukas. Maka dari itu kami keluarkan kau dari masalah-masalah yang tidak perlu. Lukas langsung khawatir. Kalau Pak Ketua Gong dari lingkaran besar itu artinya dia punya agenda untuk memberi Lukas pelajaran karena telah membunuh George. George,
Apakah Anda akan membunuh saya? Tanya Lukas. Dia berusaha kedengaran lebih tenang. Tapi tampaknya gagal. Pak Ketua Gong mengernyit. Saya tidak ada urusannya dengan George. Kau mungkin salah sangka dan duga. Saya hanya melakukan apa yang ditugaskan kepada saya. Saya tidak tahu tentang agenda besar. Bung, saya cuma anggota kecil yang mendapat tugas dari anggota-anggota dengan peran lebih besar. Lukas makin mengerti. Agenda-agenda besar difilter menjadi kepingan-kepingan tugas yang akan memberikan hasil yang mendukung agenda besar itu. Lukas menduga, hanya sekelompok kecil lingkaran besar yang menginginkan Lukas membayar kematian George. Itu berarti, Alice punya agenda lain terhadap Lukas. Bukan untuk pembalasan kematian George. Alice, dia anggota dengan peran besar. Tanya Lukas. Pak Ketua Gong mengangguk. Ya, dia adalah sang algojo tapi punya peran penting dalam organisasi. Banyak para ketua yang mendengarkan sarannya. Itu peluang bagi Lukas. Jika dia bisa membuat Alice berpihak padanya, maka masalah kejar-kejaran ini bisa selesai dan Lukas bisa kembali ke Jakarta, berkumpul lagi bersama Melanie dan teman-temannya. Lukas selesai mengusap wajahnya pakai salep dan sekarang dia tempeli dengan kompres es. Rasanya menenangkan. Nyeri bengkak jadi dingin dan tidak merongrong menyiksa lagi. Di mana saya bisa bertemu Alice? Apakah dia akan datang ke sini? Tanya Lukas. Alice tidak akan menemuimu dengan muka seperti itu. Kau harus istirahat dulu, pulihkan dirimu. Oh ya, dan Alice titip pesan. Mulan Karima ada padanya, aman sehat sentosa. Jadi kau diharapkan untuk menjemputnya, kalau mau. Kau juga diberi kesempatan untuk meninggalkan Surabaya, dan sisanya Alice akan membereskannya. Segala kekhawatiran kelompok sayap naga terhadapmu bisa sirna. Lukas menggeleng. Dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan tak mau berhutang budi. Dia akan tetap menjalankan apa yang disarankan sayap naga. Lagi pula, segala omong kosong ini membuatnya curiga. Ini adalah permainan besar dan kematian George hanyalah sebuah perangkat plot untuk menggerakkan Lukas ke Surabaya. Ada agenda lain di sini, Lukas mengendus. Akan kutemui dia, kata Lukas. Dia tak ingin Mulan kenapa-kenapa. Pada saat ini, meski Lukas memuji keanggunan Alice dalam jaket motor ketat itu, dia tetap tidak percaya dengan orang baru macam ini. Datang dengan ancaman misterius, kini seolah-olah ingin jadi pahlawan baginya. Tak masuk akal. Baik kalau begitu, ini alamatnya, temui dia di sini. Pak Ketua Gong memberikan secari kertas bertuliskan alamat sebuah kedai teh. Kau punya ponsel. Ponsel Lukas tadi sudah dihancurkan oleh Lasman di mobil saat menjemputnya. Pak Ketua Gong membuka lacinya dan mengembalikan dompet Lukas. Ponselmu rusak parah ya. Saya tidak ada ponsel cadangan. Tapi kalau kau mau aku bisa suruh asisten untuk membelikan ponsel baru. Apa tidak ada ponsel sitaan di sini? Lukas ingin cepat-cepat. Oh, sepertinya ada. Oke sebentar, saya hubungi stafnya. Pak Ketua Gong menelepon staf bagian penyimpanan barang sitaan. 15 menit kemudian seorang pemuda datang dan menyerahkan ponsel paling bagus. Ini dia, coba. Lukas menerimanya dan mulai mengaktifkan ponselnya. Dia perlu untuk mencari alamat lewat internet. Dia masukkan informasi alamat kedai teh itu dan terpampang foto sebuah kedai dengan simbol pada papan namanya, sebuah lingkaran. Oh, mereknya dari lingkaran besar. Baiklah, batin Lukas. Kalau begitu aku akan segera berangkat, kata Lukas. Bangkit dari sofa. Hei, sudah ku bilang tadi, Alice tidak akan suka bertemu denganmu dengan muka seperti itu, tegur Pak Ketua Gong. Aku tidak peduli. Aku ingin ini cepat selesai. Pak Ketua Gong duduk terhenyak di kursinya melihat Lukas pergi. Dia tak ingin menghalanginya. Di pintu keluar kantor kepolisian Lukas melihat ada rombongan mobil mewah. Lukas bersembunyi sebentar di balik tembok, mengintip siapa yang keluar dari mobil itu. Dugaannya si Edward, dan betul. Bos yang disebut oleh Lasman adalah Edward. Dia baru saja turun dan mau masuk ke dalam kantor kepolisian ketika 3 orang anak buah Lasman menghampirinya. Mereka menunjuk ke arah Lukas pergi. Lukas segera bersembunyi. Mereka pasti memberitahu bahwa Lukas sudah dibebaskan. Edward kelihatan marah dan mengumpat. Dia mencekik 3 orang anak buah Lasman lalu segera dilepaskan ketika anggota kepolisian lain mulai bergerak mendekat.
Lukas perlu segera pergi dari sana. Dia mencari kendaraan yang bisa dipakainya. Di tempat ini pasti banyak motor sitaan juga. Lukas melihat ada satu motor trek yang terparkir masih menyala mesinnya, kuncinya juga masih menancap. Tanpa pikir panjang Lukas segera mengambilnya dan membawanya pergi. Petugas yang menjaga motor itu baru keluar dan berteriak memanggil Lukas. Lukas mengebut dan berhasil keluar dari kawasan kantor kepolisian itu. Dia menuju ke daerah lingkaran besar. "Mulan, aku datang," kata Lukas, disambut oleh angin. Berharap kata-katanya itu sampai ke telinga Mulan, memberikan ketenangan batin sehingga Mulan bisa tenang berada di cengkeraman Alice. Kedai teh itu terletak di pusat kota, berjajar dengan tempat hiburan lain yang sering didatangi orang-orang perlente. Anak-anak nongkrong dengan dompet tebal yang punya prestis setinggi. Lukas memarkir motor treknya dan berjalan menuju pintu masuk kedai. Orang-orang yang nongkrong di tempat duduk luar melihat Lukas dengan iba dan mencemooh. Wajah Lukas masih bengkak-bengkak. Di meja pemesanan, Lukas tanya kepada kasirnya. "Saya ingin bertemu Alice, ada?" "Maaf, Alice siapa?" tanya balik si kasir perempuan muda. Bersambung, 233. "Alice, pemilik kedai ini," kata Lukas. Perempuan muda itu makin bingung. "Pemilik kedai ini namanya bukan Alice, Pak." Lukas mendesah. Tak ada gunanya mendesak. Alice tentu saja bukan pemilik kedai ini. Dia mungkin punya dana yang menggerakkan kedai ini sehari-hari, tapi dia bisa jadi memiliki nama lain. Si perempuan muda tampak khawatir dan tak nyaman berbicara dengan Lukas yang mukanya bonyok seperti itu. Lukas memutuskan untuk memesan secangkir teh hitam, lalu duduk di luar. Dia menunggu beberapa jam sambil mengawasi orang-orang di dalam dan di luar. Tak ada tanda-tanda kemunculan Alice dan Mulan. Menjelang sore, Lukas mendapat pesan dari Pak Ketua Gong. Kedai teh tempat pertemuan pindah. Pak Ketua Gong mengingatkan bahwa Alice tidak ingin bertemu Lukas dengan wajah bonyok seperti itu. Tapi karena Lukas memaksa, akhirnya Alice memindahkan tempat pertemuan. Sebuah kedai yang sama tapi lokasinya lebih jauh. Lukas segera cabut dari situ dan menuju ke lokasi yang baru. Sementara itu di kedai yang baru disebut, Alice duduk bersama Mulan. Di meja mereka terhidangkan sepoci teh kamomil dan biskuit. Mulan tampak enggan menyentuhnya. Alice mencoba bersikap simpati terhadapnya. Mulan masih bungkam saja ketika Alice mengajaknya bicara. "Ayolah, bicara. Dari tadi sunyi terus. Aku kan cewek juga sepertimu. Mestinya kau bisa lebih leluasa bicara denganku," kata Alice. Mulan mendengus. Tidak mau menanggapi. "Aku kan sudah minta maaf. Sorry kalau tadi anak buahku tiba-tiba membiusmu. Aku pastikan dan yakinkan kepadamu kalau kau tidak kami apa-apakan. Aku sudah omeli dia dan dia berjanji akan jadi pelayanmu seumur hidup." Mulan sempat terpekik mendengarnya, tapi lalu tak menggubris lagi. Susah ngomong sama selebriti," gerutu Alice. "Banyak maunya." Setelah beberapa lama Mulan akhirnya berkata, "Aku tidak banyak maunya. Aku hanya ingin kau lepaskan aku. Biarkan aku pulang." Tapi Alice menggoyangkan jarinya. "Tidak, jangan pulang dulu. Sudah aku bilangkan, kau tak mendengarkan sih. Hari ini juga kau akan bertemu Lukas. Aku selalu menepati janji. Karena itulah aku jemput kau dari desa itu. Bawa kau ke tempatku agar bisa segera bertemu Lukas. Saat ini orangku sedang membebaskan Lukas dari jeratan orang yang menangkapnya tadi pagi." "Sungguh?" tanya Mulan penuh harap. "Sungguh. Bahkan sekarang ini juga Lukas sedang dalam perjalanan ke sini." "Benarkah?" Mulan jadi sumringah. Dia jadi mencomot biskuit dan menyesap teh yang dituangkan oleh pelayan. Alice senang melihatnya. "Jadi, rupanya kau tertarik dengan Lukas ya? Kau suka padanya?" tanya Alice tiba-tiba membuat Mulan tersedak. "Oh, maaf. Ini tisu." Alice memberikan tisu. "Kenapa kau tanya seperti itu?" Mulan tidak senang ditanya seperti itu. "Yah, bisa kulihat gerak-gerikmu ketika berada dekat Lukas dan bagaimana kau begitu khawatir saat Lukas dibawa polisi tadi pagi," kata Alice. Tunggu. Kau melihat gerak-gerikku, padahal aku baru melihatmu tadi pagi setelah Lukas dibawa pergi polisi." Mulan curiga. "Aku sudah mengawasi kalian sejak pertama bertemu," ungkap Alice. "Kau memata-matai kami." Alice menggeleng. "Kurang tepat,
Lebih tepatnya aku mengawasi Lukas saja. Tapi kebetulan ada kau, jadi sekalian saja. Kenapa kau mengawasi Lukas? Ada apa dengannya? Kalau ku jelaskan kau tak akan mengerti. Intinya, Lukas bukanlah orang yang kamu kira. Dia bukan orang sembarangan dan sekarang jadi perhatian banyak pihak. Kau tidak tahu ya kalau sebenarnya Lukas punya tunangan di Jakarta. Mulan terkesiap. Tidak mungkin. Ya mungkin saja, kau kan baru kenal dia beberapa hari. Kau belum banyak mengorek informasi tentang dirinya. Kalau kau tak percaya, silakan tanya saja nanti, kata Alice. Hati Mulan tiba-tiba sakit. Alice sengaja memprovokasi Mulan. Dari awal Alice mendapat tugas untuk mengawasi gerak-gerik Lukas pun dia langsung tertarik dan mulai bergeser dari tugas pertamanya untuk membawa Lukas ke para ketua lingkaran besar, menjadi misi membantu Lukas keluar dari jeratan agenda salah satu ketua yang membela George. Alice melakukan perjanjian juga dengan sayap naga untuk membantu Lukas keluar dari masalahnya. Tak bisa dipungkiri, Alice jadi tertarik untuk memiliki Lukas untuk dirinya sendiri. Di luar kedai, Lukas memarkirkan motor treknya dan melangkah cepat masuk ke kedai teh. Kedai di sini lebih sepi, terutama karena pasti Alice sudah memerintahkan manajemen untuk mengosongi tempat ini. Pegawai yang melayani pun tinggal 2 orang saja. Sisanya disuruh pulang. Lukas mencium akan adanya bau keributan di sini. Langkah Lukas agak pincang karena dengkulnya tadi dipukul cukup keras oleh Lasman. Setiap 3 langkah Lukas mengerang karena lututnya akan celekit sangat nyeri. Akhirnya datang juga, kata Alice. Mulan langsung menoleh dan berdiri, lalu berlari menyerbu Lukas. Memeluknya, mereka sampai terjatuh. Lukas mengaduh, maaf, kamu mengenaskan sekali. Wajahmu kenapa? Tanya Mulan khawatir. Ceritanya panjang, di mana Alice? Tanya Lukas. Alice sendiri berdiri lalu bergerak mendekat, menawarkan tangan untuk membantu Lukas berdiri. Lukas berdiri dibantu Alice dan Mulan. Lukas dibimbing untuk duduk di kursi meja tempat Alice dan Mulan. Sudah ku bilang kau pulihkan dulu kekuatanmu baru bertemu dengan kami. Kuduga ada yang mengikutimu, kata Alice. Lukas mengangguk. Dugaannya benar, tadi selepas dia meninggalkan kedai teh sebelumnya. Ada orang-orang naik motor gede tiba-tiba berhenti di depan kedai. Untung Lukas sudah kabur. Lalu ketika hampir sampai tempat ini, dia mendengar deru dari kejauhan, rombongan moge. Sebentar lagi mereka datang, kata Lukas. Jim, panggil Alice tiba-tiba. Lukas menoleh ke arah munculnya orang yang dipanggil Jim. Seorang besar kelihatan kekar tapi juga kelihatan gesit. Lukas belum pernah melihatnya. Mulan, maafkan dia ya. Dia yang akan mengawalmu mulai dari sekarang, kata Alice, terdengar ngebos, sok mengatur. Tapi perintahnya tidak pernah tidak dituruti oleh yang mendengar. Jim datang mendekat dan membungkuk hormat di hadapan Alice serta Mulan. Di hadapan Mulan dia berlutut, terimalah saya sebagai pelindungmu mulai saat ini. Pelindungku, tapi Lukas sudah jadi pengawalku. Protes Mulan. Lihat saja Mulan, lihat kondisi Lukas sekarang. Dia tidak bisa melindungimu saat ini dari serbuan anak buah Edward yang sebentar lagi sampai. Biar Jim yang menggantikan tugas Lukas sekarang. Urusan Edward nanti aku dan Lukas yang akan tangani. Untuk sehari-hari kau akan dikawal Jim. Kau tak bisa menolak, tegas Alice. Mulan tak bisa memprotes lagi. Lukas, bagaimana? Kamu tetap akan jadi pengawalku kan? Tanya Mulan, merengek kepada Lukas. Lukas memikirkan apa yang direncanakan Alice. Urusannya dengan lingkaran besar dan sayap naga belum selesai. Dan semakin lama dia di Surabaya, semakin besar kerinduannya terhadap orang-orang di Jakarta. Hantaman pukulan dari Lasman tadi mengingatkan kembali cinta Lukas yang sebenarnya, yaitu kepada Melanie. Lukas mesti melupakan Mulan. Jangan sampai ada rasa tumbuh di hati Mulan terhadapnya. Karena itu hanya akan menghancurkan hatinya saja. Bersambung 234. Lukas menimbang-nimbang jawaban apa yang harus dia katakan kepada Mulan. Dia mendengar deru mesin moge semakin mendekat. Sebentar lagi mereka sampai. Jim yang kekar dan tampak cakap itu minta izin untuk mengecek situasi. Lukas melihat di belakang punggung Jim tersampir senapan. Sebelum mengatakan keputusannya Lukas melirik Alice. Dari sorot mata Alice jelas sekali dia menginginkan Lukas lepas dari kegiatannya melindungi Mulan.
Dan semacam ada kepastian di sana kalau Jim adalah orang yang tepat. Mulan, maafkan aku. Tugasku sampai di sini. Terbukti kalau bersamaku hidupmu malah jadi tidak aman. Alice tersenyum mendengarnya. Beda dengan Mulan, dia tampak bersedih. Menutup muka lalu terisak. Padahal aku sudah nyaman denganmu, kata Mulan. Mulan, maafkan aku. Dengan kondisiku yang sekarang, butuh berhari-hari aku untuk pulih. Selama itu aku tak bisa melindungimu dari orang-orangnya Edward dengan baik. Dia semakin hari semakin mengirim lebih banyak orang. Gak kapok-kapok, tujuannya benar-benar ingin mengambilmu. Nah, Jim tampak hebat di mataku. Kupikir dia akan jadi pengawal yang cocok buatmu, jelas Lukas. Yah, Lukas, Mulan terdengar kecewa. Lukas, katakan saja yang sebenarnya, ada siapa saja di Jakarta yang menunggumu, suruh Alice. Lukas terkesiap, dia menduga Alice tahu latar belakangnya di Jakarta. Oh, dia dari lingkaran besar yang telah mengawasinya sejak pertama menginjakkan kaki di Sukma Group. Lukas pikir itu cara yang ampuh untuk membuat Mulan patah hati sekarang daripada terlambat nanti belakangan. Di mana hatinya telah tumbuh rasa cinta kepada Lukas. Sekarang masih prematur, jadi dampak kerusakannya mestinya lebih kecil. Mulan, maaf. Tapi kurasa aku tidak akan jadi pengawal yang cocok buatmu. Aku takut akan jatuh cinta padamu sementara aku sudah punya tunangan di Jakarta. Ini hal yang tak terduga karena wajah kalian mirip sekali. Aku tidak mau mengkhianati tunanganku di Jakarta, ungkap Lukas akhirnya. Benarkah Lukas? Tanya Mulan penuh harap kalau itu semua bohong. Itu kenyataannya, jawab Lukas. Mulan menunduk, tak berkata-kata lagi. Dia kemudian membuang muka, sama sekali tak ingin melihat wajah Lukas. Mulan, Lukas dan aku punya urusan lain juga. Dan dia harus menyelesaikannya dengan bantuanku. Karena itu dia tidak akan jadi pengawal yang baik untukmu. Setengah-setengah itu tidak baik. Urusan dia di Surabaya ini cukup besar, jadi semestinya dia tidak mencari kegiatan lain selain membereskan masalah besarnya, tambah Alice. Mulan sudah tidak mendengarkan lagi. Dia lari ke kamar kecil. Lukas mendesah. Lukas dan Alice bertukar pandangan dan Alice mengangkat bahu. Luka-lukamu perlu disembuhkan dulu sebelum kita melanjutkan aksi. Kegiatan yang seharusnya kau lakukan sejak berada di Surabaya. Meredakan salah satu kelompok di lingkaran besar yang mendendam padamu karena kematian George. Entah apa yang ada di George sampai orang-orang ini membelanya seperti itu, padahal toh sudah mati. Membunuhmu juga tidak ada gunanya. Tidak akan membuat George hidup kembali, ujar Alice. Lukas tidak begitu mendengarkan perkataan Alice. Meski dia tergila-gila dengan sosoknya. Tapi di situasi seperti sekarang, Lukas tak bisa mengutamakan hatinya. Hal terpenting menunggunya di Jakarta dan ini sudah terlalu lama dia berada di Surabaya. Kerinduannya sudah menumpuk setinggi Gunung Fuji. Gerombolan orang naik moge sudah datang di halaman depan kedai teh. Berisik sekali. Alice berdiri dan mendekat ke jendela, melihat aksi Jim menghadang mereka dengan membawa senapan. Lukas melihat orang-orang berpakaian rompi jeans dan kelihatan garang itu pada membawa tongkat pemukul dan kapak. Salah seorang turun dari moge. Diduga itu adalah ketuanya, turun dan berhadapan dengan Jim. Terjadi percakapan yang tidak terdengar oleh Lukas dan Alice. Percakapan itu tampaknya membuat Jim marah. Terbukti dengan dia tampak membentak lalu disusul dengan dia memukul muka si ketua dengan bokong senapan. Si ketua terhuyung mundur memegangi hidungnya yang patah. Lalu dengan cepat Jim menembak moge si ketua sampai meledak. Anak buah si ketua kaget dan kocar-kacir. Mereka berlindung dari api ledakan. Yang posisinya paling dekat kena sial, api menyambar baju mereka. Jim kelihatan tertawa, demikian juga dengan Alice. Dia terpingkal-pingkal. Lihat. Efektif sekali kan yang dilakukan Jim. Serunya gembira dan bangga. Gerombolan orang suruhan Edward itu pun putar balik. Mereka meninggalkan moge yang terbakar. Si ketua loncat membonceng salah satu anak buahnya. Jim kemudian masuk ke kedai dan mengambil alat pemadam api ringan. Dia memadamkan api yang membakar moge. Lukas menyeringai melihat aksi Jim. Dia akui yang dilakukan Jim efektif. Dia langsung mengincar si ketua dan mempermalukannya di depan anak buah. Melumpuhkan hal kebanggaan yang menjadikannya ketua. Moge paling besar. Jadi,
Kau sudah percayakan keselamatan Mulan kepada Jim? Tanya Alice. Lukas mengangguk. Ya, dia lebih baik dariku, kata Lukas. Ah, jangan merendah seperti itu. Kalau Jim lebih baik dari kau, sayap naga tidak akan berusaha merekrutmu, kata Alice. Lukas hanya berdeham. Jauh lebih baik lagi kalau dia dijauhkan dari segala intrik yang membingungkan ini. Agenda-agenda tersembunyi yang tak kunjung terkuak. Untuk apa sih mereka menghabiskan banyak energi untuk satu orang saja, yaitu Lukas? Lukas tak habis pikir. Terserah, aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin segera kembali ke Jakarta, kata Lukas. Kau tak sabar ingin menikah dengan CEO cantik mirip Mulan itu ya? Lukas tak menggubris. Jim sudah selesai urusannya di luar. Dia masuk kembali ke kedai. Sementara Mulan belum keluar juga dari kamar kecil. Lukas duga dia sedang menangis panjang. Bos, sudah selesai ya urusannya, lapor Jim kepada Alice penuh hormat. Baik, kerja yang bagus, Jim. Bagaimana mereka sudah berjanji tidak akan mengganggu Mulan lagi? Tanya Alice. Ya, mereka tidak akan mengganggu Alice lagi. Tapi sekarang mereka akan mengincar Lukas. Jim menunjuk Lukas. Lukas mendesah, merasa capek dikejar-kejar orang yang mendendam padanya. Tahu seperti ini dia tidak perlu melakukan pembelaan kepada siapapun kalau ujung-ujungnya dia yang harus menanggung segala serangan ini. Meski dia terlatih bela diri dan kekuatannya terasa di dunia militer. Kalau seperti ini terus sepanjang hidup, ya capek juga. Tapi itu lebih baik daripada mereka merusuhi Mulan. Aku ingin kalian berjanji, kata Lukas. Alice tersenyum. Jim berdiri sigap, siap mendengarkan permintaan Lukas. Ya, apa itu? Aku ingin kalian berjanji, kalian akan melindungi Mulan sepenuhnya. Orang seperti Edward bukan dia saja. Masih ada kakaknya Robert yang sama perilakunya. Jauhkan Mulan dari orang-orang macam itu. Lancarkan keinginannya untuk berhenti dari dunia hiburan. Buat hidupnya tenteram, ujar Lukas. Alice menimbang-nimbang, permintaanmu terlalu banyak, tapi itu bisa kami lakukan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk Mulan. Kalau begitu urusanku selesai di sini. Aku pergi dulu, kata Lukas, bangkit dari duduknya. Kau tak ingin pamit dengan Mulan? Tanya Alice. Lukas menggeleng. Itu hanya akan memperlama urusan. Tidak, oke, kalau gitu sampai jumpa. Urusan kita masih belum selesai. Ada hal yang ingin ku sampaikan padamu nanti, kata Alice. Lukas jadi penasaran, apa itu? Bersambung, 235. Alice tersenyum melihat Lukas yang penasaran. Mari sambil kuantar kau ke motormu, kata Alice. Lukas didekati Alice dan tangannya digamit, dia dipandu jalannya oleh Alice. Kaki Lukas masih pincang. Sebenarnya kau memihak siapa? Tanya Lukas kepada Alice. Itu hal yang tak penting untuk dibahas. Yang penting sekarang aku akan membantumu. Aku tak peduli dengan orang lingkaran besar yang menyuruhku melakukan hal yang kulakukan pertama bertemu denganmu, kata Alice. Baiklah kalau begitu, Lukas sudah diantar sampai ke motor treknya. Wah, motor siapa ini? Lukas menyeringai, kurampas dari kantor polisi. Alice tertawa. Berandal kau ya, nyalimu besar. Alice memukul bahu Lukas bangga. Jadi, informasi apa yang ingin kau katakan padaku? Pagi Lukas. Saman Satria apakah sudah menemuimu lagi? Tanya Alice. Lukas menggeleng. Oke, dia pasti sudah menyampaikan tentang kandidat-kandidat yang ingin gabung dengan Sekte Naga Sakti. Benar, Lukas mengangguk. Dan kau juga sebagai kandidat yang mereka inginkan untuk jadi ketua. Saman memintamu untuk membantunya membenahi sekte. Tapi ketua-ketua yang lain tak setuju dengan keputusan Saman yang ingin merekrutmu. Karena itu mereka mengirimkan kandidat-kandidat pilihan mereka untuk menyingkirkanmu. Tadi, si ketua geng Moge itu, adalah salah satu kandidat mereka. Jim sudah membantumu menyingkirkannya, jelas Alice. Oh, oke, tanggap Lukas singkat. Tak kepikiran hal itu dari tadi. Aku dan Jim akan membantumu membasmi kandidat-kandidat lainnya. Kami sedang mencari tahu identitas mereka, tawar Alice. Lalu, tentang polisi bernama Lasman yang menangkapmu kemarin, dia juga adalah kandidat Sekte Naga Sakti yang bermasalah.
Terima kasih atas bantuannya. Ini lebih baik daripada Lukas yang harus membereskan mereka. Baik, kalau begitu kau istirahatlah. Pulihkan tubuhmu. Aku yakin kau punya obat-obat khusus untuk meredakan luka-luka itu dalam waktu singkat, kata Alice. Oke, aku pergi dulu. Kita akan berjumpa lagi Lukas. Urusan kita belum selesai. Ya, kau tahu di mana bisa menemukanku. Lukas pun pergi naik motor treknya. Dia pulang ke kontrakannya yang sempit. Di jalanan dia siaga, mengawasi gerak-gerik mencurigakan. Tidak ada yang menguntitnya. Sampai di kontrakan kecil pengap itu dia segera merebahkan badan di kasur lesehan. Melemaskan tubuhnya. Setelah sebelumnya dia mengolesi semua luka di sekujur badan dengan salep racikan khusus penghilang luka dalam sekejap. Yang dibutuhkannya hanya istirahat. Salepnya bekerja lebih cepat kalau orangnya tidur. Dalam istirahatnya Lukas bermimpi kawan-kawannya di Jakarta diserang kelompok utusan lingkaran besar. Mereka telah melanggar perjanjian dengan sayap naga. Bahkan orang-orang sayap naga, yang samar-samar identitasnya di mimpi Lukas, telah dibasmi oleh mereka. Sehingga organisasi terkuat sekarang hanyalah lingkaran besar. Lukas gelisah dalam tidurnya. Dia memimpikannya Melanie yang menangis setiap hari. Merindukan kedatangan Lukas serta dibayang-bayangi ketakutan karena dikejar-kejar orang misterius bertubuh tinggi dan membawa 2 senapan. Satu senapan palsu dengan peluru berupa bendera konyol, satunya peluru dengan kekuatan sehebat nuklir. Mimpi yang aneh dan meresahkan. Lukas kerap kali terjaga sampai terengah-engah. Semakin lama dia di Surabaya semakin dia khawatir dengan teman-teman dan tunangannya di Jakarta. Tiada hari dilewati Lukas tanpa memikirkan mereka. Tapi semua jalur komunikasi telah ditutup oleh sayap naga. Keberadaannya ditutup-tutupi, dan mereka telah menemukannya di Surabaya. Lingkaran besar telah mengirimkan Alice untuk meringkusnya, tapi perempuan cantik itu malah melakukan hal lain. Lukas istirahat selama 2 hari. Dia yakin Bu Karina mencari-carinya. Begitu pula Dosan. Melalui telepon pemberian ketua Gong, Lukas menghubungi mereka. Lukas berjanji akan masuk malam ini. Lukanya sudah berangsur-angsur pulih. Orang-orang mencarimu. Katanya mereka orangnya Edward Yang, manajemennya Mulan Karima. Lukas, apa yang kau telah lakukan? Tanya Dosan di telepon. Nanti ku ceritakan. Ada urusannya juga dengan beberapa hari ini aku tidak masuk kerja. Lukas mendesah. Benar, Edward dan orang-orangnya sudah mulai mengincar Lukas seorang. Lukas menyiapkan tenaga untuk nanti malam. Melanie, aku akan segera pulang. Aku harus bereskan ini semua dulu, janji Lukas pada foto di dompetnya. Cintaku hanya padamu, Melanie. Maafkan aku membelot beberapa hari ini. Lukas mengecup foto cantik Melanie di dompetnya. Aku rindu sekali denganmu. Demi memulihkan tubuhnya Lukas memesan banyak makanan ke kontrakannya. Dia perlu asupan tenaga, dan makanan-makanan enak yang banyak adalah jawabannya. Lukas makan dengan rakus seperti sudah sebulan tidak makan dengan pantas. Barbar sekali. Lukas menghabiskan 5 buah burger dengan 3 tumpuk daging. Kemudian seloyang pizza, 1 mangkuk soto ayam. Benar-benar kalap dia. Lukas berangkat ke Klam lebih awal supaya bisa mengejar ketinggalan. Selama dia pergi Dosan yang menggantikan tugasnya. Lukas berterima kasih kepada Dosan. Lukas menghadap Bu Karina dan menceritakan banyak hal. Tapi hanya tentang kegiatannya bersama Mulan dan kejar-kejaran dengan orangnya Edward. Astaga Lukas, bisa sampai seperti itu. Kau sekarang tidak apa-apa kan? Bu Karina tampak khawatir. Bekas luka di wajah Lukas masih terlihat. Aku sudah baikan dan lebih siap untuk menghadapi mereka lagi, kata Lukas. Bu Karina kagum dengan sikap pahlawan Lukas. Dan dia merasa bangga karena orang terdekatnya bisa dekat dengan seorang selebriti baru ternama. Lukas kemudian diizinkan bekerja lagi seperti biasanya. Dia segera melihat jadwal dan mengatur para pramusaji dan bartender dengan baik. Semuanya rindu dengan Lukas. Mereka mengkhawatirkan Lukas selama beberapa hari dia absen. Orang-orangnya Edward kurang ajar sekali, lapor Dosan seputar kejadian tempo hari. Untung ada si botak, dia sekarang benar-benar melakukan tugasnya lebih baik. Menjaga keamanan Klam ini, orang-orangnya menghadang orang-orangnya Edward dengan gagah berani. Lukas senang mendengarnya, itu berarti si botak sudah bisa diandalkan.
Tapi dari kemarin malam si botak belum kelihatan lagi. Karena malam sebelumnya perselisihannya cukup heboh. Hampir terjadi tawuran di sini, kata Dosan. Lukas berpikir dan dia punya dugaan. Dan malam ini dia mesti bersiap didatangi oleh orang-orangnya Edward lagi. Dia punya firasat malam ini mereka akan datang. Benar saja, menjelang jam 11 malam, pintu kelam ditendang sampai engselnya patah. 5 orang masuk lalu menyekap satu pengunjung. "Di mana Lukas?" seru mereka. Lukas langsung maju. Para pengunjung mencari tempat berlindung. Masuk ke ruangan lain. Dari pintu kemudian menyusul datang Edward sendiri bersama tangan kanannya. Lukas tak mengenalinya tapi dari tato di punggungnya Lukas terbelalak, sepasang sayap naga. "Nah, sudah sembuh rupanya," cemooh Edward. "Mau apa kau kesini?" hardik Lukas. Untuk bertegur sapa tentunya. "Sudah beberapa malam kami tak menemukanmu. Kami jadi rindu. Kau punya urusan yang belum selesai dengan kami," kata Edward. "Lepaskan orang itu dulu," perintah Lukas. Edward menyuruh anak buahnya melepaskan pengunjung yang disekapnya. Orang itu langsung lari ketakutan dan sampai mengompol. "Kau harus ikut dengan kami, Lukas." Edward langsung ke poin keinginannya. "Untuk apa aku ikut denganmu? Kalau ingin menyelesaikan masalah, di sini saja." "Tidak, kau harus ikut kami," kuku Edward. "Kalau tidak kenapa?" tantang Lukas. "Tangan kananmu akan kami bunuh," jawab Edward santai. Pertanyaan dalam kepala Lukas, siapa tangan kanan yang dimaksud Edward? Bersambung.